Sekarang ini memang jadi pembicaraan di masyarakat itu, orang banyak bertanya tentang Ma'had Pondok Pesantren Az-Zaitun ya. Seberapa jauh itu kemudian memberikan implikasi bagi umat Islam Indonesia, itu sering jadi pertanyaan semacam bener nggak, boleh nggak gitu, semacam kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan oleh teman-teman di Az-Zaitun. Memang kalau dari sisi administrasi ya, lembaga pendidikan tidak ada yang bertentangan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Begitu juga kurikulum pendidikannya semuanya baik ya, sehingga Departemen Agama pun tidak punya kewenangan untuk katakanlah menutup lembaga pendidikan itu, karena semuanya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hanya memang persoalannya dalam ada beberapa cara tertentu yang sering membuat umat Islam itu jengkel, kesel, karena kebijakannya itu nyeleneh, itu aja ya. Nah, itu misalnya memasukkan orang-orang kafir untuk beribadah bersama-sama gitu ya, dalam acara ritual, acara ibadah orang Islam. Di situ orang boleh masuk ke dalam masjid itu, padahal kan kata Rasulullah SAW dilarang orang kafir itu masuk ke dalam masjid ya gitu. Atau sebaliknya, sekalipun itu alasannya toleransi, yang nggak begitu juga sih toleransi ya. Toleransi ada batasnya. Kan Rasulullah, Allah sudah ngasih tahu, lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu dan bagiku agama. Gitu. Saya kira gitu Pak. Lalu pertanyaan berikutnya Pak Salih, Orang kencang. kira-kira apa yang menjadi dorongan dia atau motivasi apa kalau melihat situasi zaman sekarang kok semakin nyeleneh, yang aneh-aneh. Lalu pertanyaan saya tadi, kenapa atau ada motivasi apa kira-kiranya yang mendorong dia menyampaikan atau memberikan suatu pernyataan atau suatu pendapat yang jelas-jelas mungkin menurut dia sendiri pasti akan ada perlawanan atau pertimbangan-pertimbangan lain daripada pemirsa. Ya banyak motifnya. Kalau misalnya motif sebenarnya kan semua orang tidak ada yang tahu kan, karena motif itu urusannya dengan hati ya. Tapi kita bisa mengukur yang kelihatan, yang nampak. Kan kata Rasulullah, nahnu nahkum bil zawahir. Kita itu cuma bisa menghukum ataupun menilai apa yang kelihatan ya, yang bisa diukur tuh. Apa misalnya? Sikap ya, sikap dia yang merasa jadi orang hebat ya, gitu ya, orang hebat, orang terkenal, sampai kemudian bilang nahnu rijal, kami ini rijal. Rijal itu apa? Rijal itu seorang pendekar, tapi dalam artian pendekar ilmu ya. Dulu para imam mazhab yang disebut rijal itu, jadi dia merasa sebagai seorang imam ya, sama kelas seperti imam mazhab gitu. Bahkan belum sampai situ ya. Kalau kita dengar bacaan Quran juga belepotan gitu ya, nggak bagus, gimana mau disebut sebagai rijal. Ada semacam kesombongan ya, keangkuhan, bahkan ada cenderung ujub. Mungkin karena memiliki aset yang begitu besar. Aset yang besar itu ribuan hektar ya. Yang dulu memang setahu saya sih punya aset pemerintah ya. Untuk pemerintah yang diberikan guna pakai kepada Ma'had itu ya. Mungkin karena dia merasa dibesarkan semacam itu, timbul rasa ujubnya, timbul rasa sombongnya, timbul takabur. Jadi lebih kepada dorongan nafsu. Ya, dorongan nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena ingin lebih terkenal lagi, ya gitu ya, terkenal lagi, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang nyeleneh, ya.
Nah, yang dalam mainstream umat Islam itu nggak dikenal, gitu ya. Dalam pandangan umat Islam yang umum itu nggak ada toleransi yang semacam itu atau tata cara ibadah yang semacam itu, ya, nggak dikenal. Yang ketiga, mungkin bisa jadi dia punya paham agak sedikit liberal, ya, jadi bebas gitu, liberal. Bahkan kalau dengar ucapannya ingin menjadikan khatib itu dari kalangan muslimah perempuan kan, itu sudah luar biasa kan, melakukan perlawanan terhadap syariat. Dia khatibnya dia perempuan, rencananya begitu sekalipun belum terlaksana gitu. Jadi ini juga sebetulnya sebuah upaya semacam liberalisasi Islam. Kalau liberalisasi Islam maknanya apa? Deislamisasi, penghancuran Islam secara perlahan. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh umat Islam sendiri. Sebenarnya praktek-praktek kayak beliau ini di luar negeri sudah sering dilakukan. Di Amerika, di Eropa tuh yang menjadikan kaum wanita sederajat dengan laki-laki, lalu sholatnya bareng-bareng gitu kan ya. Bahkan bisa jadi imam bagi laki-laki, jadi khatib jadi bagi laki-laki. Ya. Ini adalah deislamisasi, merusak Islam, ya. Cepat atau lambat orang menilainya adalah proses penghancuran Islam. Kan Islam ini kan mahjubun bil muslimin. Islam ini akan terhijab, rusak oleh orang Islam sendiri. Dianggap seperti beliau itu, ya. Jadi saya menilainya begitu, Pak. Cuma mudah-mudahan ke depan setelah mendapatkan teguran dari Majelis Ulama Indonesia, kan yang berkewenangan untuk mengoreksi tata cara ubudiyah itu adalah Majelis Ulama, Pak. Depak tidak punya kewenangan untuk mengatur itu, ya. Tapi Majelis Ulama beserta masyarakat yang lain, ormas Islam misalnya, bisa memberikan menjalin komunikasi semacam tausiah lah. Kalau dia mau dinasihatin gitu ya. Kalau dia nggak mau dinasihatin, merasa jago, merasa pintar, itu susah juga. Gitu bersama saya sih. Kemudian ini masa ada saya sendiri ya pribadi ada sedikit merasa aneh mengenai toleransi dan intoleransi, kayak yang batasan atau artikulasi atau definisi itu sampai sejauh mana sih sebenarnya, Ustaz? Toleransi, intoleransi. Salah satu contoh yang sudah kita saksikan bersama, apakah seperti itukah yang dinyatakan atau yang didefinisikan oleh mereka toleransi dan intoleransi? Lalu apa batasannya sekarang, di saat zaman sekarang? Toleransi di dalam Islam sudah luas, Pak. Untuk semua hal kita disuruh bertoleransi, ya. Dalam muamalah itu orang Islam harus toleransi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu bekerja sama dengan orang kafir, ya, dalam urusan muamalah, ya. Seperti gini, dulu waktu Rasul ke Madinah hijrah, Rasul pun mengajak orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi Nasrani itu, untuk sama-sama membangun kota Madinah, bahkan menjaga lingkungan kota Madinah, ya, kemudian membersihkan kota Madinah itu semua bersama orang-orang kafir. Bahkan belanja pun Rasulullah SAW itu ke orang kafir, baju besinya itu digadaikan kepada orang kafir. Bahkan Rasul pernah utang, pinjam beras, pinjam gandum ke orang kafir. Kita disuruh, bahkan nanti di dalam surat Mumtahanah, Asma anaknya Abu Bakar Siddiq, ya, itu ibunya kan belum Islam. Ketika ditanya, boleh nggak saya mengunjungi orang tua saya yang kafir itu? Boleh. Sampai disebutkan suratnya, surat Al-Mumtahanah. Saya lupa ya tadi. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum in tabarru matusqitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayatnya begitu. Tidak ada larangan bagi kalian
Allah tidak melarang kalian untuk datang kepada keluarga yang tidak bermaksud membunuhmu dan tidak bermaksud mengusir dari kampung halaman untuk berbuat baik kepada dia. Dan Allah sungguh senang dengan orang yang berbuat baik dan berbuat adil. Allah turunkan tentang perkara itu, toleransi itu, Pak. Jadi Islam sebetulnya sudah mengajarkan kita toleransi itu sejak dulu. Sejak pertama kali diturunkan kita sudah diajarkan toleransi dalam hal muamalah. Apa muamalah? Kemasyarakatan. Kalau misalnya orang kafir meninggal ya kita urus, ya kita urus dia. Kita urus sebagaimana mestinya, gitu ya. Kita tengokin. Kalau dia sakit kita kunjungin, kan gitu ya. Berapa banyak Nabi Muhammad SAW menengok orang sakit, ya? Sampai kemudian dia masuk Islam tuh. Ya? Bahkan kalau orang kafir miskin, kita berikan sedekah, kita berikan infak, kita berikan zakat itu, ya, perhatian Islam. Bahkan kalau di gereja tempat ibadah orang kafir, kita nggak boleh merusak, Pak. Dilarang merusak tuh. Ada tempat ibadah, ya, orang kafir, kita tidak boleh merusak. Bahkan kita juga tidak boleh menghina Tuhannya mereka. Ya. Allah bilang kalau kamu hina Tuhannya mereka, mereka menghina Tuhan kita lebih hebat lagi. Ya. Kita disuruh toleransi. Itu dalam urusan muamalah. Tapi Islam harus intolerans, ya. Tidak boleh memberikan toleransi dalam urusan ibadah. Nah, gitu ya, nggak boleh. Ibadahnya sudah batasi. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Dulu orang-orang Mekah tuh pernah ngajak Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Muhammad, gimana kalau hari ini saya beribadah menyembah Tuhanmu, itu besok engkau menyembah Tuhan kami. Kami setahun ini menyembah Tuhanmu, tapi tahun depan kamu menyembah Tuhan kami. Kalau misalnya cocok, kamu seterusnya gitu. Karena ajakan itulah kemudian Allah turunkan, ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma battum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Turunkan itu. Bagi agama, bagi agama, ya. Itu batasannya, Pak. Jadi kalau dalam urusan ubudiyah, maka kita harus intoleran. Pro-pribatan yang mahdhaf. Orang pergi haji, orang Islam, orang kafir nggak boleh ikut pergi haji. Nggak boleh masuk Masjidil Haram. Kalau pergi ke Mekah boleh nggak? Boleh aja, ya. Tapi dia nggak boleh ibadah di Masjidil Haram. Ya. Datang ke Jeddah dia boleh. Kan banyak orang kafir di Jeddah, ya. Di Madinah juga ada, ya. Dan di Riyadh juga ada. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk urusan ibadah yang mahdhaf itu, maka Islam intoleransi. Apalagi kemudian orang Islam ikut-ikutan ibadahnya orang-orang kafir, kan datang ke tempat ibadahnya mereka, ya, ikut acara kebaktian segala macam. Bahkan mengucapkan selamatnya pun kita nggak boleh. Ya. Gitu, Pak. Jadi kesimpulannya mungkin kalau intoleransi batasannya adalah urusan ibadah. Ya. Kalau toleransi urusannya adalah dunia, muamalah. Gitu ya, muamalah. Kemasyarakatan. Ya. Gitu. Ya. Ada salah satu contoh. Dulu waktu Rasulullah menyuapi orang kafir yang ternyata dia Rasulullah tahu bahwa dia itu adalah seorang kafir yang matanya, maaf, tidak melihat, tetapi Rasulullah menyuapinya pagi dan sore. Nah, kalau dimasukkan ke dalam toleransi ada di belah mana, Ustaz? Dia dalam bab muamalah, Pak. Kemasyarakatan. Jadi dia membantu, memberikan bantuan kepada fakir miskin atau orang buta tadi, ya, yang disuapi setiap hari itu, pagi sore itu. Tapi Rasul tidak pernah cerita kalau dia nabi. Dia, nah, disitulah ya. Dia tidak cerita kalau dia seorang nabi. Sampai kemudian suatu hari ketika Rasulullah SAW wafat, gak ada yang menyuapi, gitu ya. Tapi diganti oleh seorang sahabat yang menyuapinya itu. Kemudian ditanya, kok rasanya beda? Dia bilang, kok menyuapinya ini
gitu ya. Tangannya agak kasar dia bilang gitu ya. Yang kemarin sih perasaan tangannya halus lembut menyuapnya gitu ya, enak menyuap. Kok dia bilang beda? Itu baru dikasih tahu. Yang menyuapi kamu sebelumnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Sekarang yang menyuapi kamu adalah aku sendiri. Saya lupa Abu Bakar Siddiq yang menyuapinya itu. Baru itu, oh kalau begitu yang menyuapi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dia bisa bedakan, dia bisa membedakan dari tata cara menyuapi. Artinya apa? Bagaimana Rasul menyuapinya itu dengan penuh kasih sayang, ya. Menyuapinya itu dengan ikhlas, ya, sehingga ada sentuhan kolbu yang berasa bagi dia, ya. Enak. Beda dengan orang yang tidak dengan sentuhan kolbu kan makan gitu, fokus ya, gitu. Gitu. Jadi itu ada di muamalah ya. Gimana, cukup? Barangkali itu aja. Nanti lain kali kita sambung. Ya. Ya, terima kasih para pemirsa. Itulah yang telah kami lakukan mengenai intoleransi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.